Daripada ngomongin gak jelas, mending ngomongin sehat mental yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Senang sekali saya Hasan kembali bisa menyapa teman-teman melalui ngomongin sehat mental. Tapi yang pastinya hari ini spesial karena saya nggak sendiri. Ada yang menemani saya hari ini. Eh, Beliau adalah rekan sejawat saya, teman saya, tapi bukan teman biasa ya, teman hidup alias istri saya. Ya, mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang kenal. Kalau yang teman-teman lingkar saya sendiri mungkin sudah kenal sama beliau, tapi mungkin ada juga kali ya beberapa yang belum kenal kayak gitu. Jadi alangkah lebih enaknya sebelum kita jauh ngoceh ke depan, bahas banyak hal, diperkenalkan dulu siapa yang ada di sebelah ini. Monggo silahkan. Oke, gantian ya satu mic berdua. Emang dasarnya punyanya satu. Bukan sok romantis gitu ya berarti ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri. Lengkapnya, perlu lengkapnya juga. Lengkapnya Fitri Firdaus Isdihar. Saya juga seorang psikolog. Jadi kita sebelum jadi teman sejawat sesama psikolog, kita jadi teman hidup dulu ya Bang ya. Iya, ini senang sekali bisa menyapa teman-teman semua di ngomen. Sebenarnya udah lama diajak untuk ayo ngisi bareng gitu ya, ayo ngomen bareng gitu. Cuman ternyata saya butuh waktu. Ini jadi tantangan baru juga buat saya. Jadi kalau bicara depan umum mungkin sekarang sebagai psikolog udah lebih terbiasa gitu ya. Tapi kalau bicara depan umum tapi bareng suami ini baru pertama kali. Dan itu butuh waktu ternyata untuk akhirnya oke, saya ambil tantangannya gitu ya Bang ya. Jadi sebenarnya ternyata mempersiapkan ngomong bareng suami itu lebih berat daripada mempersiapkan ngomong di depan umum. Oke, mungkin itu ya sekilas awal perkenalannya. Nanti buat teman-teman yang pengen kenal lanjut tentang kita berdua, monggo bisa melalui komen ataupun ya boleh DM di Instagram kita ya. Kalau Instagram istri sih sebenarnya memang belum terlalu aktif. Yang cukup aktif itu biasanya pakai Instagram saya. Tapi yang pakai siapa? Ya kita berdua sebenarnya. Gitu. Oke, apa sih yang bakal kita bahas hari ini kira-kira untuk pengantar deh buat teman-teman. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, ini tema besarnya hari ini tuh parenting. Nah, ini juga salah satu alasan yang mungkin ya udah deh dicoba gitu karena ini salah satu tema yang kita dua-duanya sangat minat gitu dan emang kita sering banget diskusi soal ini gitu. Jadi nanti kita mungkin akan sharing secara umum sih ya. Kita sharing tentang pengalaman kita mendampingi banyak orang tua soal parenting ini dengan menghadapi berbagai masalah. Cuman kita lihat nih, oh ternyata dari situ, dari pengalaman-pengalaman itu kita dapat sepertinya ada hal-hal mendasar soal parenting yang perlu kita bagikan nih ke teman-teman dan bisa jadi mungkin itu bisa jadi memicu insight ya buat teman-teman kayak gitu. Iya teman-teman. Jadi sebenarnya podcast video ini maksudnya kita akhirnya in frame berdua ini karena ada pemikiran bahwa dari kasus yang banyak kita temukan di lapangan ternyata banyak banget gitu loh hal yang kita pelajari, gap antara teori dengan lapangan kayak gitu kan. Terus bagaimana teori-teori pengasuhan yang biasanya ideal banget, ya nggak sih, yang katanya nggak boleh ngomong enggak ke anak kayak gitu ya, harus selalu menggunakan kalimat positif ke anak dan lain sebagainya. Pokoknya di lapangan tuh kita nemuin justru kadang teori-teori yang super ideal ini nggak applicable gitu loh, nggak bisa diterapkan dengan baik. Nah maka kita di sini pengen sharing kayak gitu, sharing temuan-temuan di lapangan, dan juga nanti setelah kita sharing temuan di lapangan kita juga akan sedikit berbagi tentang teori-teori idealnya sebenarnya seperti apa dan penerapannya juga enaknya gimana sih kayak gitu. Jadi kita di sini bebas diskusi aja gitu kali ya. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan memulai dengan mungkin berbagi kasus kali ya. Nah, mungkin yang akan pertama kali berbagi kasus nanti istri saya dulu gitu. Eh, Kasus seperti apa sih terkait dengan pengasuhan yang paling sering ditemui kalau di lapangan? Jadi kita sekarang bicaranya yang paling sering dulu ya gitu. Jadi justru ketika saya di ruang praktek itu
Banyaknya adalah saat ini banyak orang tua yang kemudian mengkonsultasikan anaknya awalnya dengan keluhan kesulitan belajar gitu. Jadi ini di sekolah dibilang nggak bisa ngikutin pelajaran gitu, yang kemudian nggak mau diem misalnya. Terus kemudian ada juga memang yang bukan tanpa alasan sih. Jadi ibunya ini misalnya sudah dibilang oleh gurunya bahwa ini anaknya kayaknya punya kebutuhan khusus deh gitu, atau kayaknya ini perlu sekolahnya di sekolah luar biasa deh, misalnya seperti itu gitu. Jadi di situ akhirnya ibunya sudah coba tes kemana-mana gitu ya, untuk menentukan ini sebenarnya anaknya emang berkebutuhan khusus atau enggak sih. Bahkan ibunya sendiri juga memang pada saat itu belum tahu sebenarnya yang berkebutuhan khusus tuh kayak gimana sih gitu. Dan kita juga nggak tahu gurunya ini menyimpulkan anak ini berkebutuhan khusus tuh dari mana. Nah itu banyak sekali. Dan memang soal belajar ini mungkin sekarang di tengah pandemi dengan harus membiasakan belajar online mungkin jadi sesuatu yang jadi fokus ya mungkin. Bener Jadi kelihatan wah kok kayak masalahnya besar sekali gitu kan, apalagi kalau di rumah mungkin susah ya gitu, harus menyesuaikan diri dengan banyak hal sebenarnya ketika harus kayak gitu. Itu mungkin kasus sekarang yang paling banyak terjadi gitu. Kalau abang gimana? Kalau di saya sih sebenarnya hampir sama ya. Sebagian besar itu biasanya keluhannya itu adalah terkait dengan belajar. Karena mungkin kalau belajar ini kan sesuatu yang dilakukan setiap hari. Kalau untuk usia anak-anak, terutama anak-anaknya SD atau bahkan yang masuk TK loh. Yang masuk TK itu biasanya yang datang ke saya itu adalah keluhan orang tuanya, itu adalah keluhan terkait dengan belajar. Kalau enggak, dugaan yang paling sering banyak itu adalah hyperaktif. Jadi karena berpikir anak saya kok nggak bisa toh mas, kalau disuruh duduk belajar 30 menit konsentrasi itu kok nggak bisa kayak gitu ya. Nah itu biasanya orang tua mulai cemas, wah jangan-jangan anak saya ini ADHD kayak gitu kan, atau hiperaktif kayak gitu. Yang paling banyak saya temuin sih kayak gini. Atau kalau yang lebih kecil, mungkin anak-anak yang lebih kecil gitu ya, yang sebelum TK itu biasanya adalah keluhan makan kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri jujur sering banget dapat rujukan itu dari gizi, dari bagian gizi, dari poligizi ya. Itu biasanya saya sering banget dapat keluhan itu terkait dengan pola makan kayak gitu. Tapi kalau ditelusurin lagi memang tepat sih dirujuk ke psikolog, karena memang ini ternyata berkaitan dengan pola reward punishment kayak gitu-gitu. Pola bagaimana pembiasaan makan ini diberikan kayak gitu. Nah, ternyata menarik juga ya. Maksudnya kasus pengasuhan itu nggak melulu cuma tentang belajar atau ngomong positif ke anak dan sebagainya, tapi ternyata bahkan sampai terkait dengan pola makan dan lain sebagainya itu juga cukup banyak sih ditangani ternyata di lapangan gitu. Iya, ini di satu sisi kita senang juga ya Bang. Artinya kan kesadaran orang tua untuk melakukan konsultasi ke psikolog soal permasalahan anaknya tuh kelihatan semakin meningkat gitu ya gitu. Jadi memastikan ke yang ahli gitu ya. Benar ya itu poinnya. Karena memang soal anak ini pasti banyak yang kemudian punya pendapat gitu ya, walaupun kemudian ketika untuk diagnosis apakah misalnya ADHD gitu ya, dengan gangguan hiperaktivitas atau gangguan atensi atau punya gangguan belajar atau misalnya punya gangguan emosi, itu tetap gitu. Jadi diagnosisnya bisa dilakukannya oleh psikolog atau tenaga kesehatan yang lain. Nah iya, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi nggak bisa langsung melabel anak ini sebagai anak berkebutuhan khusus tanpa sebelumnya ada pemeriksaan yang memadai misalnya, itu juga nggak bisa. Nah dan menariknya gitu, ketika sebagian besar orang tua ini datang ke ruang praktek dengan keluhan-keluhan tadi gitu ya, keluhan belajar tadi, ketika kita coba assessment gitu ya, ketika kita periksa sebelum menggunakan alat tes intelijensi dan seterusnya, kita kan pasti berarti kita asesmen dengan observasi dan wawancara dulu ya. Nah itu kita lihat, kok ini anaknya sebenarnya nggak kenapa-kenapa ya gitu, ini sebenarnya masih dalam batas normal gitu. Cuman kemudian orang tua datang ke kita dengan ketakutan luar biasa. Memang iya bisa dipahami ya, udah dibilangin oleh guru, terus mungkin prestasi belajarnya kok gitu-gitu aja gitu kan. Jadi jadi mungkin orang tua juga jadi cemas, takut gitu ya, jadi cemas gitu. Kalau abang gimana? Kalau di aku sendiri sih
Jujur aku pernah ngalamin kasus seperti ini kayak gitu ya. Bahkan ada seorang ibu intinya yang datang ke saya. Nggak seorang sih sebenarnya, ini beberapa kayak gitu. Karena kasus ini nggak cuma satu doang yang ngalamin. Ada ibu-ibu yang datang ke saya kayak gitu ya. Terus kemudian ketika datang itu ya itu mengeluhkan, anak saya nggak mau sekolah, anak saya nggak mau belajar, anak saya dulunya nurut banget, sekarang nggak mau nurut, saya kebingungan, saya kacau dan lain sebagainya. Awalnya memang datangnya yang dikeluhkan adalah anaknya. Nih, ini poin yang biasanya bisa kita garis bawahi kan ya, sering banget kita nemu bahwa biasanya yang dikeluhkan adalah anaknya kayak gitu terkait dengan masalah belajar. Tapi kalau saya pribadi sebagai seorang psikolog, saya itu sebenarnya berkeyakinan setiap orang tua itu punya teknik dan cara pendekatan ke anaknya masing-masing. Itu yang saya yakini. Sehingga kalau ada orang tua datang ke saya selalu berusaha untuk mengakses dulu, untuk memeriksa sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh orang tua ini. Ditimbang dengan daripada saya menggali kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan, saya akan berusaha untuk biasanya mencari dulu apa hal-hal yang sudah dioptimalkan oleh orang tua ini kayak gitu. Ketika saya sudah tahu apa yang dioptimalkan oleh orang tua ini dan sebenarnya itu berdampak, maka saya akan mencoba untuk saya dengan klien tentunya mencoba memformulasi biasanya. Dan ketika memformulasi ini barulah biasanya ketahuan bahwa sebenarnya yang bermasalah di sini bukan anaknya. Tapi yang bermasalah di sini adalah orang tuanya. Maksudnya bermasalah gimana, Mas? Orang tuanya gangguan? Bukan, nggak sejauh itu. Tapi orang tua itu sering banget udah ketakutan duluan. Udah ketakutan bahwa aku ngasuhnya nggak ideal banget ya gitu loh. Aku tuh ngasuhnya kok buruk banget. Aku tuh jadi orang tua itu gagal. Jadi orang tua itu kacau banget. Nah, hal-hal semacam ini apalagi kalau didukung oleh kalimat-kalimat orang-orang sekitar kayak gitu ya. Kayak itu tadi mungkin kalimat guru kayak gitu kan. Mamanya, anaknya jenengan itu, anak kamu, anak Anda di sekolah itu sangat nakal kayak gitu. Susah diatur kayak gitu. Kayaknya dia berkebutuhan khusus kayak gitu. Itu sering sekali saya temukan. Atau orang keluarga di sekitar bahkan yang sering juga mengungkapkan kalimat-kalimat yang membuat orang tua, terutama biasanya sering datang si ibu ya. Yang sebagian besar pasti ibu. Ibu itu merasa bahwa sebagai orang tua itu gagal. Nah, ketika rasa gagal ini menguat pada orang tua, maka yang ada orang tua itu akan kehilangan arah dalam melihat sisi positifnya. Kehilangan arah untuk mencari kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Akhirnya yang difokuskan adalah kekurangan ini, nggak bisa sabar dalam mengasuh anak dan lain sebagainya. Nah, biasanya sih dari kasus yang kutemukan akhirnya setelah kita upayakan untuk membantu orang tua merasa berdaya lagi, dan terbukti kok orang tua itu ternyata mampu. Mohon maaf ya, saya bahkan tidak menangani anaknya sama sekali nih. Saya hanya mengobservasi sekilas kayak gitu. Hanya observasi dan pemeriksaannya pun nggak saya lanjutkan secara mendalam karena saya sebenarnya lebih ahli di dewasa daripada penanganan anak sejujurnya. Maka ketika saya sudah dalami dan sudah ditangani, alhamdulillah ya tentunya atas izin Allah ya. Ternyata memang ada perubahan kayak gitu. Siapa yang melakukan terapi? Orang tuanya kayak gitu loh. Ya, melakukan terapi ke anaknya maksud saya. Siapa yang melakukan terapi ke anaknya? Orang tuanya sendiri. Dan itu menurut saya yang lebih optimal kayak gitu. Gitu sih kalau di pengalaman saya. Jadi ternyata ketakutan dan perasaan gagal dalam mengasuh itu justru sangat berbahaya dan membuat orang tua itu jadi nggak bisa ngelihat sisi positif mereka dalam mengasuh anaknya. Itu sih yang aku temukan gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana kira-kira? Aku pengen nambahin sedikit sih ya gitu. Jadi terinsight dari apa yang abang cerita tadi. Jadi kayak ini soal perspektif juga pada akhirnya gitu ya gitu. Dan sekarang ini mungkin nggak cuman orang tua sih dan nggak cuman soal parenting gitu. Kita memang cenderung lebih gampang untuk lihat yang negatifnya gitu ya dari hidup kita, dari diri kita gitu. Dan itu pun terjadi di soal parenting ini gitu. Dan memang ternyata dampaknya luar biasa gitu ya gitu. Dengan kita biasanya sih akan kemudian mengajak orang tua untuk berproses untuk ya tadi melihat perspektifnya dengan lebih luas gitu. Hey, bahwa anaknya ini nggak cuman kurangnya doang gitu kan ya gitu. Jadi iya aku juga nemuin maksudnya pas coba ditanyakan ke orang tua gitu. Kira-kira kalau anaknya ibu nih kira-kira dia bisanya di mana ya Bu ya? Dia sukanya di hal apa ya misalnya. Nah, itu biasanya langsung
bingung. Seringkali bingung, apa ya Mbak ya, dia biasanya main aja tuh kayak gitu kan gitu. Main aja tuh Dia main aja kok gitu. Jadi seolah-olah gitu ya, seolah dengan main gitu kan bukan belajar gitu ya. Jadi mungkin sesuatu yang tidak dianggap ada gunanya bisa jadi kayak gitu. Padahal sebenarnya ketika coba saya ngobrol baru asesmen awal dengan anaknya, ternyata ada loh yang anak yang kemudian tadi dianggap kesulitan belajar itu ya gitu. Itu ternyata kalau misalnya dia cerita, sebenarnya tuh kata-kata yang dia gunakan itu udah lebih banyak dari anak-anak seusianya gitu. Jadi dia bisa jadi ternyata pas saya sampaikan, Bu, ini kayaknya anaknya memang senang cerita ya gitu. Oh, kayaknya dia ekspresi verbalnya nih ya yang berkembang duluan gitu. Terus ibunya, oh iya ya Bu ya gitu. Artinya oh dia emang iya sih dia senang cerita. Nah baru dari situ baru ibunya bisa terinsight bahwa oh iya anak saya tuh sukanya ini. Dia bisanya begini baru bisa cerita. Padahal itu baru pada saat itu gitu ya, dirubah sedikit, dikasih insight, maksudnya dikasih pandangan sedikit bahwa dia bisa ini loh Bu gitu. Atau misalnya ada juga yang kemudian ternyata dia ya memang sih gitu, mungkin ada masalah ketika belajar di sekolah ya, tapi misalnya oh ternyata dia tuh punya banyak sekali teman, dia bahkan jadi salah satu anak yang paling banyak temennya mulai dari yang lebih muda sampai yang lebih tua, dia bisa masuk ke semua orang. Terus dibilang, Bu ini kayaknya memang kemampuan bersosialisasinya ya nih yang luar biasa nih, nggak semua anak bisa seperti ini loh Bu gitu. Oh iya ya gitu. Jadi terinsight lagi. Jadi ternyata perubahan perspektif ini jadi penting sekali ya Bang ya. Oke, ini menarik banget ya. Saya biasanya kan sendirian jadi ngomong pelongo-pelongo gitu kalau udah kehabisan bahan gitu. Cuman hari ini karena saya ditemani istri saya jadi menarik banget. Saya sendiri ketika istri saya cerita barusan, oh iya ya ternyata membangun perspektif. Nggak cuman pasiennya loh, nggak cuman kliennya, sorry. Tapi saya sendiri pun juga terinsight ya ternyata memang sangat menarik membantu orang tua untuk memiliki perspektif baru. Nggak baru sih sebenarnya, apa ya? Lebih luas kali ya, benar, memperluas perspektif. Kalau yang dari saya tadi kan melihat kelebihan dari orang tuanya dalam mengasuh. Nah, kalau yang versi istri saya tadi adalah membantu untuk melihat kelebihan anaknya. Dan ketika dua hal ini dikolaborasikan, saya rasa akan menjadi sebuah formulasi pengasuhan yang cukup menarik kayak gitu kan untuk dicoba. Saya rasa seperti itu. Gitu. Ada yang mau ditambahkan dulu sementara? Iya, jadi kita lewat dua sisi gitu ya, gitu dari sisi orang tuanya ke diri sendiri. Mungkin memang biasanya untuk anak-anak ini memang lebih banyak yang kita terapi malah orang tuanya ya Bang ya. Jadi untuk melihat ke sisi pribadinya, ke dirinya, kemudian baru lihat ke anaknya gitu ya. Dan memang sih untuk sekarang kan sebenarnya materi parenting ada di mana-mana ya, alhamdulillah sekarang gitu. Cuman ternyata ada dampak, ada konsekuensi negatifnya juga ternyata, kemudian bikin banyak orang tua jadi merasa inferior, merasa kurang gitu ya, merasa kurang terus karena mungkin dari banyak materi itu harusnya jadi udah tergambar bahwa harusnya jadi orang tua itu seperti A B C D gitu ya, dan ketika itu belum bisa tercapai itu bikin orang tua merasa gagal, jadinya malah sulit untuk mengeluarkan kemampuan dia sebenarnya ketika menghadapi anak kayak gitu. Jadi seolah-olah kalau sekarang dia gagal, kalau sekarang dia belum bisa menghadapi anaknya dengan sesuai standar tadi gitu, itu kok kayaknya wah dia udah nggak ada harapan lagi untuk anaknya gitu, seolah-olah ya udah ini udah gagal, udah terlanjur gitu. Padahal belum tentu gitu ya Bang ya. Padahal belum tentu gitu. Oke. Nah, itu tadi teman-teman semuanya sedikit perspektif tentang pengasuhan yang menjadi pengantar mungkin dari kami. Sebelum nantinya kami juga akan sharing-sharing lebih lanjut kali ya. Kalau teman-teman tertarik sih monggo ya gitu. Karena sebenarnya kami mengeluarkan video ini
ya tujuan utamanya adalah untuk kami belajar juga, untuk merekam jejak kami dalam belajar kayak gitu kan. Kalau seandainya sekarang ada kesalahan kan kita jadi tahu tuh di masa depan ya ntar bahwa ya Allah lucu banget ya aku dulu ngomong kayak gitu padahal itu nggak tepat kayak gitu. Dengan adanya video kayak gini kan jadinya kita bisa terkoreksi. Nah gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih tertarik untuk nonton kayak gitu ya, ngomongin sehat mental, baik tema parenting ataupun tema lainnya, boleh banget untuk tetap menyaksikan video ngomongin sehat mental. Yang sekali lagi sekarang saya udah nggak sendiri, saya berdua ya, saya ditemani oleh istri saya kayak gitu. Nah untuk penutup hari ini ya sekali lagi saya tekankan bahwa ada satu hal lagi yang belum aku garis bawahi yang lebih penting lagi, yaitu saya sangat mengapresiasi luar biasa kepada guru-guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar anak-anak yang mau mendorong mereka untuk datang ke profesional. Kayak gitu ya. Apapun kondisinya, dalam artian ya ketika pun ada guru yang kemudian memberikan judge bahwa ini anak gangguan, oke, kami tidak menyalahkan hal ini. Dalam artian kami tetap mengapresiasi upaya beliau, karena saya yakin niat beliau adalah baik untuk menghantar orang tuanya agar anak ini mendapatkan bantuan profesional. Sehingga sekali lagi saya apresiasi sekali usaha Anda semuanya yang sudah mau untuk berjuang datang ke profesional. Dan mungkin satu lagi yang perlu saya garis bawahi juga teman-teman semuanya, bahwa itu loh tadi, ketika datang ke profesional itu nggak cuma tentang gangguan kok sebenarnya. Dengan kita sharing, dengan kita melihat sudut pandang baru kayak gitu kan. Dan yang paling penting adalah biasanya orang tua jadi nggak ngerasa sendiri kayak gitu kan. Orang tua itu sering banget loh, ibu-ibu itu ngasuh itu ngerasa jadi tugas sendiri gitu kan, jadi beban sendiri, padahal ngasuh itu adalah tugas bersama. Dan dengan adanya kami profesional di sini, dan jika teman-teman mau mengakses profesional, sebenarnya itu akan sangat bermanfaat untuk kedua-duanya kayak gitu. Mungkin dari adik adik ya aku biasanya manggilnya adik soalnya, ada yang mau ditambahkan dulu? Iya, jadi mungkin ini karena udah mau penutup, tak simpulkan aja kali ya Bang ya. Jadi Enak ya ada jadi ya iya nih tadi kita bahas mungkin poin utamanya kan dari masalah yang kemudian kita lihat ke orang tua sepertinya gitu ya, sepertinya ketika ada masalah atau misalnya melihat ada sesuatu yang kok nggak beres di anaknya, itu kok sepertinya seringkali langsung mencap dirinya gagal gitu ya, dan kemudian itu ternyata malah berpengaruh panjang pada pola pengasuhannya gitu. Kemudian yang kita bahas tadi ternyata dengan memperluas sebenarnya, karena ya bisa kita akui gitu ya, kita memang mengakui bahwa anak kita mungkin pada saat itu punya masalah gitu ya, tapi kemudian itu bukan satu-satunya hal yang ada pada diri dia. Nah ini mungkin nanti kita bisa jadi pembahasan berikutnya ya gitu, bahwa kayak misalnya kemampuan anak itu bukan soal kemampuan dia misalnya akademik, kognitif dia di sekolah gitu, tapi sebenarnya ada banyak hal lain. Mungkin ini kalau dibahas sekarang bisa jadi panjang ya gitu, mungkin jadi udah panjang banget. iya, jadi video berikutnya gitu. Jadi mungkin kita berdasarkan pengalaman di ruang konsultasi ini kayaknya perluasan perspektif itu jadi penting gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah punya anak, yang sudah jadi orang tua sekarang, maksudnya tidak ada kata terlambat kayak gitu, tidak ada kalaupun sekarang salah, kalaupun sekarang merasa belum tepat ya nggak apa-apa gitu, kita belajar bersama, kita berproses bersama dengan anak kita gitu. Dan kita yuk mungkin mulai dari sekarang nih bisa dilihat gitu ya, kita luas selain anakku kurangnya apa gitu, mungkin sekarang dia sukanya apa, kelebihannya apa, yang kemudian bisa jadi dengan perluasan perspektif itu justru secara alami, secara natural akan mengubah interaksi kita juga dengan anak gitu. Oke, itu tadi aku rasa kesimpulannya sangat menarik dan bisa membantu teman-teman untuk meng-catch semua. Jadi kalau pamannya malas nonton panjang-panjang videonya, langsung aja ambil bagian kesimpulannya tadi. Seperti di bagian kesimpulan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan ini, dan buat teman-teman yang tertarik jangan lupa selalu saksikan di ngomongin sehat mental di channel YouTube ini ya. Channel YouTube-nya namanya Hasan Rozi kayak gitu. Kalau ada tema-tema yang memang pengen diajukan, boleh banget diajukan ya melalui komen. Untuk itu kami mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.